Selamat malam. Untuk tugas UAS MSDM 2 bersama saya Taufik Rahman dengan mata kuliah Manajemen SDM 2. Jadi di malam ini saya presentasikan untuk hasil dari tugas saya. Pendahuluan studi kasus dampak diskriminasi pemberian gaji dan remunerasi terhadap tingginya labor turnover di perusahaan kontraktor. Tujuan menganalisis hubungan antara diskriminasi gaji dan tingkat labor turnover serta implikasinya pada perusahaan kontraktor. Nama perusahaan XZ Kontraktor bidang usaha konstruksi bangunan komersil dan perumahan. Ukuran perusahaan lebih dari 500 karyawan. Proyek terbaru Menara Central Grand, proyek perumahan Grand Vista. Konsep diskriminasi dalam pemberian gaji dan remunerasi. Diskriminasi gaji memberikan gaji yang berbeda kepada karyawan dengan kriteria yang sama. Contoh, diskriminasi perbedaan gaji berdasarkan jenis kelamin atau latar belakang etnis. Dampak negatif, menurunnya moral, penurunan produktivitas, pertumbuhan ketidakpuasan. Faktor-faktor pemberian gaji dan remunerasi. Komponen gaji, gaji pokok, tunjangan, insentif. Faktor penentu, pengalaman kerja, kualifikasi, tanggung jawab pekerjaan. Transparansi, pentingnya menjelaskan kriteria penentuan gaji kepada karyawan. Tingginya tingkat labor turnover. Pengertian labor turnover, tingkat pergantian karyawan dalam periode tertentu. Alasan tingginya turnover, ketidakpuasan, kurangnya penghargaan, persepsi ketidakadilan. Dampak negatif, biaya rekrutmen, pelatihan ulang, pengurangan produktivitas. Hubungan antara diskriminasi gaji dan labor turnover. Analisis data, korelasi antara tingkat diskriminasi gaji dan tingkat labor turnover di XYZ kontraktor. Temuan, tingkat turnover lebih tinggi pada kelompok yang merasakan diskriminasi gaji. Studi kasus, analisis data XYZ kontraktor, data gaji, perbandingan gaji antara kelompok yang berbeda. Tingkat labor turnover, perbandingan turnover dalam kelompok yang merasakan diskriminasi dan tidak. Dampak sosial dan reputasi perusahaan. Citra perusahaan, bagaimana tingkat labor turnover mempengaruhi persepsi masyarakat. Tanggapan karyawan, pengaruh dampak turnover terhadap motivasi dan loyalitas karyawan. Strategi mengatasi diskriminasi dan labor turnover. Kebijakan gaji adil, menetapkan pedoman gaji yang jelas dan transparan. Pelatihan diversitas, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya inklusi dan menghormati keberagaman. Studi kasus, contoh perusahaan yang berhasil menurunkan turnover dengan mengatasi diskriminasi. Implikasi dan manfaat pengurangan turnover, meningkatkan stabilitas tenaga kerja dan efisiensi perusahaan. Produktivitas karyawan yang puas cenderung lebih produktif dan berkontribusi lebih besar. Citra perusahaan, mengurangi risiko dampak negatif pada citra perusahaan. Menyoroti hubungan antara diskriminasi gaji dan tingkat labor turnover di perusahaan kontraktor. Pentingnya kebijakan gaji adil dan upaya mengurangi turnover untuk kesejahteraan perusahaan dan karyawan. Demikian untuk presentasi dari saya mengenai diskriminasi tentang perusahaan. Mungkin itu presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk hal-hal yang berikutnya mengenai hal tersebut saya ucapkan terima kasih.